Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan proyek startup kami, yaitu Mood Cup. Setiap mood ada minumannya. Sebelum masuk ke apa itu Mood Cup dan apa yang melatar belakangi berdirinya startup ini, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri. Boleh di next slide? Halo semuanya, nama saya Rifkullah Ramadan Anan Multi dengan NIM belakang 075. Saya Nakila Shanima dengan NIM belakang 099. Saya Syifa Nafisa dengan NIM belakang 088. Saya Daradu Hidayat dengan NIM akhir 084. Saya Fortunata dengan NIM akhir 103. Oke, yang pertama adalah masalah yang melatar belakangi ide dari startup ini, yaitu yang pertama, kesulitan memilih minuman saat bad mood atau sedang butuh semangat. Lalu yang kedua, menu minuman yang kekinian itu-itu saja jadi membosankan. Lalu yang ketiga, kurangnya pengalaman interaktif yang seru dan shareable di media sosial. Berdasarkan beberapa data, menunjukkan bahwa 73% Gen Z terbiasa memeriksa daftar bahan baku di minuman kemasannya sebelum membelinya. Misalkan kayak kandungan nutrisi yang ada di dalamnya seperti kandungan gulanya ataupun kalorinya. Lalu juga ada data yang mengatakan sebanyak 61% responden Gen Z melaporkan mengalami perubahan suasana hati atau mood yang cukup signifikan. Boleh dilanjut. Jadi dari problem-problem sebelumnya itu dibuatlah pain point. Yang pertama, sulit menentukan minuman saat bad mood, maka solusi dari Mood Cup adalah scan kode QR yang akan merekomendasikan minuman sesuai suasana hati. Lalu yang kedua, cepat bosan dengan pilihan yang monoton. Solusi dari Mood Cup ini yaitu menu dinamis berdasarkan mood, jadi bisa berubah menunya setiap hari atau setiap mood berubah. Lalu ingin tampilan minuman yang unik dan personal. Karena sekarang banyak orang yang suka upload konten ataupun hal-hal estetik di media sosial, jadi kami menyediakan cup dengan desain warna dan stiker yang sesuai mood. Misalkan untuk mood yang happy warnanya kuning, kalau galau warnanya biru, dan semangatnya membara warnanya merah. Kemudian ingin berbagi pengalaman di media sosial. Solusi dari Mood Cup ini hasil scan-nya bisa di screenshot untuk status IG ataupun TikTok. Boleh dilanjut. Lalu ada target konsumennya. Di sini yang pertama target kami adalah mahasiswa dan pelajar SMA yang rentang usianya sekitar 15 sampai 25 tahun. Lalu orang-orang yang aktif di perkantoran ataupun di lingkungan sekitar kampus dan sekolah. Juga pengguna aktif media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, ataupun media sosial lainnya. Di sini ada segmentasi spesifiknya. Yang pertama kita sebut aja moody cuppers, itu sebutan untuk orang-orang yang moodnya berubah-ubah, tapi dia suka beli minuman untuk menyemangati dirinya sendiri. Lalu yang kedua, content hunter, ini sebutan untuk orang-orang yang suka mencari ide konten untuk diupload di media sosial. Sama halnya juga dengan aesthetic seekers, ini orang-orang yang suka hal-hal estetik, hal-hal yang rapi dan unik untuk diposting di sosial media ataupun untuk dinikmati sendiri. Selanjutnya ada solution, di mana solution yang kita ajukan ini merupakan pembuatan mood cup. Mood cup yang ini merupakan stand minuman kekinian dengan konsep mood-based drink.
Customer akan memilih mood, lalu sistem akan merekomendasikan minuman yang sesuai dengan perasaan mereka. Nah, untuk cara kerjanya itu yang pertama, customer akan datang ke booth, kemudian akan scan QR, kemudian kedua dia akan pilih mood yang dirasakan, ketiga dia akan sistem akan merekomendasikan minumannya, kemudian yang keempat itu, staff akan membuat jus atau minuman sesuai rekomendasi. Yang kelima, customer akan menerima minuman dengan quote atau stiker lucu yang akan menyesuaikan dengan moodnya mereka. Nah, selanjutnya untuk mood kategoris itu, yang pertama itu di sini mungkin ada 5 sampel dari kita. Yang pertama itu ada tired atau capek, di mana dia itu kita bisa rekomendasiin menunya itu dengan mango boost. Kemudian ada happy, yang kita akan bisa rekomendasiin minumannya itu dengan berry spark. Dan kemudian ada buat sad, stress sama chill, atau bisa dibilang ada perasaan ketika sedih, stres, ataupun sedang santai. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat flowchart-nya, di mana flowchart ini terdiri dari 5 proses. Yang pertama itu ada mood check, yang kedua ada scan QR, yang ketiga ada drink recommendation, yang keempat ada drink making, yang terakhir ada enjoy dan share ke media sosial. Dan selanjutnya ini ada product overview, di mana kita bisa melihat bagaimana cara mood cup ini bekerja. Yang pertama ini tuh step satunya kita bakal choose your mood. Nah, pelanggan ini akan memilih mood melalui QR code di booth atau cup, atau enggak di tablet kecil di kasir. Yang ketiga itu ada menu digital sederhana. Kemudian yang kedua itu, mereka bakal mendapatkan smart recommendation, di mana sistem rekomendasi ini kita menggunakan sistem AI atau rule-based sederhana. Yang ketiga itu kita dapat customization atau mengatur atau kayak menambahkan topping-topping lainnya. Jadi kita bisa menambahkan level sweetness, ice level, dan topping tambahan. Kemudian yang keempat itu ada interactive experience, di mana setelah menerima minuman, customer dapat mendapatkan quote kecil, packaging estetik, dan bisa di-share di media sosial. Dan kemudian kita bisa upload ke Instagram atau TikTok. Dan mungkin bisa di-tag ke akun Instagram resmi kita. Dan selanjutnya ini ada gambaran untuk visual dari ide mockup kita. Di sini kita menyesuaikan dengan warna moodnya. Ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna merah, ada warna oranye. Dan ini juga kita sesuaikan dengan visual-visual yang unik dan mungkin yang bisa dijadikan konten untuk di-post di media sosial. Dan selanjutnya ada key features untuk mood cup kita, yaitu ada 6, di mana yang pertama itu ada mood based recommendation, yang dimana kita bakal merekomendasikan minuman sesuai suasana hati pelanggan. Yang kedua ada interactive ordering experience, di mana pengalaman membeli dengan lebih seru atau membelinya itu dengan experience lebih seru, di mana itu melalui QR scan, mood selection, dan personalized recommendation. Kemudian yang ketiga itu ada quote dan sticker experience, di mana setiap minuman ini dapat dilengkapi melalui motivational quote, terus cute mood sticker, ada random positive message. Kemudian yang ketiga itu ada customizable drinks, yang dimana pelanggan itu bisa mengatur sweetness level, ice level, topping favorit. Yang kelima itu ada static dan shareable packaging yang bisa di-share ke media sosial. Yang keenam itu ada future development dari kita, di mana kita bisa mengembangkan lebih lagi untuk aplikasinya atau dari segi fitur atau pengalamannya, di mana kita bisa adakan mood tracking history, loyalty points, mobile app integration, dan AI recommendation improvement. Ya, selanjutnya kami lanjut ke market opportunity. Pada saat ini, kami ingin menunjukkan bahwa Mood Cup masuk ke pasar minuman ini yang kekinian masih sangat amat potensial. Saat ini, minuman seperti kopi, susu, milk tea, boba, matcha, Yakult drink, dan fruity sudah menjadi bagian dari lifestyle anak muda. Target utama Mood Cup adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang masih aktif di media sosial. Terbiasa dengan teknologi dan suka mencoba produk yang unik serta personal. Namun di pasar yang ramai ini, kebanyakan brand masih menjual menu secara umum. Pelanggan hanya memilih dari daftar menu, padahal seringkali mereka bingung ingin minum sesuai dengan kondisi mereka. Jadi, Mood Cup hadir dengan konsep berbeda, yaitu rekomendasi minuman berdasarkan mood.
Pelanggan cukup scan QR, memilih suasana hati, lalu mendapatkan rekomendasi minuman yang sesuai. Misalnya saat capek, sistem merekomendasikan energi coffee, saat stres, calm milk tea, dan saat bad mood, happy berry apple. Jadi peluang mood cup ini bukan hanya dari besarnya pasar minuman, tetapi juga dari kebutuhan konsumen terhadap pengalaman yang lebih personal dan emosional. Boleh lanjut? Kemudian competitive analysis. Pada slide ini kami membandingkan mood cup dengan kompetitor seperti Miche, House, Shiboba, Setem, dan coffee chain lainnya. Kompetitor seperti Miche kuat dari segi harga murah dan jumlah outlet. Kemudian House unggul dari segi variasi menu dan harga terjangkau. Shiboba kuat di produk boba dan sedangkan Chatham dan Coffee Chain unggul dari sisi brand dan kualitas. Namun, mayoritas kompetitor masih bersaing di hal yang sama, yaitu harga, rasa, topping, variasi menu, dan promo. Personalisasi yang ditawarkan biasanya hanya sebatas pilihan gula, es, atau topping. Jadi, Mood Cup ini mengambil posisi yang berbeda. Kami tidak ingin bersaing sebagai brand yang paling murah, tetapi sebagai brand minuman yang dengan pengalaman personal. Melalui QR Mood Journey, pelanggan memilih mood terlebih dahulu, lalu sistem memberikan rekomendasi menu yang sesuai. Dengan begitu, Moodcup tidak hanya menjual minuman, tetapi juga menciptakan emotional connection, dan pelanggan juga merasa produk ini lebih relevan dengan kondisi mereka. Boleh lanjut? Selanjutnya ada model bisnis. Untuk model bisnis, pendapatan utama Moodcup berasal dari penjualan minuman secara langsung. Produk kami dibagi menjadi beberapa kategori seperti Daily Mood, Comfort Milk, Energy Coffee, Signature Mood Cup, Premium Mood, dan Add Topping. Strategi harga Mood Cup berada di kelas menengah mulai dari sekitar 15.000 untuk menu basic hingga 32.000 untuk menu premium atau signature. Kami tidak ingin perang harga, tetapi menggunakan value-based pricing, di mana pelanggan membayar bukan hanya untuk minuman, tetapi juga untuk pengalaman personal berbasis QR, rekomendasi mood, dan konsep menu. Selain penjualan cup, Mood Cup juga mendapat pendapatan tambahan dari topping seperti boba, jelly, cheese cream, dan espresso shot. Mood Cup juga bisa membuat bundle, Mood Pass, paket pelajar, serta paket event atau catering untuk kampus, komunitas, dan kantor. Kedepannya, jika operasional dan SOP sudah stabil, Mood Cup juga berpotensi untuk dikembangkan melalui kemitraan atau franchise. Boleh lanjut? Baik, selanjutnya ada go-to-market strategi. Untuk menjangkau target kami merancang beberapa strategi pemasaran yang fokus pada digital engagement dan direct experience. Pertama, ada melalui sosial media marketing. Kami akan aktif di TikTok dan Instagram dengan konten yang estetik, interaktif, dan relatable. Salah satu campaign utama kami adalah What's Your Mood? Quiz and Challenge yang mengajak audiens untuk menemukan minuman sesuai dengan mood mereka. Lalu yang kedua ada event bazar di mana kami akan melakukan penetrasi pasar melalui event dan bazar kampus. Strategi ini mencakup kolaborasi dengan event organizer kampus dan pemberian free tester dan sampel, food experience yang fun dan personal, serta kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan awareness. Lalu yang ketiga, kami menyiapkan beberapa promo strategi untuk mendorong trial dan repeat purchase, seperti buy to get one, student discount, special mood day promotion, serta pemberian mood sticker pada setiap pembelian sebagai brand touch point yang unik dan memorable. Boleh di next. Selanjutnya ada market insight untuk memastikan bahwa produk yang kami jual atau yang kami tawarkan masih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Kami melakukan analisis dengan tren minuman yang sedang berkembang. Pertama itu ada personalized drinks are growing, di mana kami menemukan bahwa saat ini konsumen tidak hanya membeli minuman berdasarkan rasa, tetapi juga menginginkan produk yang bisa disesuaikan dengan preferensi pribadi mereka, mulai dari ingredient, sweet level, hingga experience yang diberikan. Apalagi kalau minuman itu bisa sesuai dengan apa yang ada di isi hati mereka. Yang kedua, bahwa aesthetic drinks attract Gen Z.
Jadi di mana visual yang menarik, warna yang unik, serta konsep yang Instagramable menjadi nilai tambah yang penting dalam keputusan pembelian. Lalu yang ketiga terdapat peningkatan tren lifestyle dan wellness, di mana Gen Z mulai beralih ke pilihan minuman yang lebih sehat, fun, dan tetap relevan untuk aktivitas sosial sehari-hari. Berdasarkan ketiga insight tersebut, kami melihat peluang pasar yang cukup besar untuk menghadirkan mood-based drink, yaitu minuman yang menggabungkan personalization, emotional experience, dan healthy lifestyle dalam satu produk yang relevan dengan target pasar kami. Boleh lanjut? Baik, berikutnya ada financial projection. Sederhananya kami membagi jadi 4 kategori. Jadi di sini ada untuk modal awal, kami merencanakan memerlukan sekitar 15 juta untuk one time investment di awal. Lalu untuk biaya operasional bulanannya sekitar 41,7 juta. Ini untuk bulanannya. Ini bisa dilihat sudah termasuk bahan baku, gaji, utilitas, maintenance, serta pajak. Lalu revenue bulanan kami untuk nilai optimalnya kami mengambil nilai tengah sekitar 45 juta per bulan. Ini dengan asumsi sekitar 60 cup per hari dikali dengan harga normal kami yaitu 25.000. Lalu untuk net profit kami ada di sekitar 3,3 juta rupiah per bulannya. Ini untuk margin sekitar 7,4% dibanding dengan revenue kotor bulanannya. Di sini bisa dilihat. Nah, untuk profit per cupnya di sini bisa dilihat bahwa untuk tiap cupnya kami mengambil sekitar 15.000. Lalu target hariannya 60 cup per hari. Nah, untuk payback periodnya di mana keuntungan sudah membayar modal awal, kami menargetkan sekitar 4-5 bulan. Ini adalah keuntungan bersih yang kami investasikan kembali ke dalam bisnis, seperti itu. Boleh selanjutnya? Oke, jadi di sini untuk roadmap-nya kami membagi perkembangan bisnis kami menjadi 4 fase. Untuk fase pertama di bulan 1 sampai 3, kami akan melakukan strategi yaitu seperti boot campus. Kami akan setup boot campus. Di sini dengan grand opening, promo-promo, lalu kami juga menyiapkan SOP produksi. Lalu untuk fase keduanya sekitar bulan 4 sampai 6 kami akan mengikuti buzzer dan event. Di sini bisnis akan didaftarkan ke dalam event-event yang menarik minat kolaborator muda seperti influencer, lalu juga kami akan mengembangkan fanbase untuk bisnis ini dan menarik kaula-kaula muda. Lalu untuk fase ketiga sekitar bulan 7 sampai 12 kami akan berencana akan membuka outlet pertama. Di sini dengan asumsi bahwa modal awal sudah terbayarkan, payback periodnya. Lalu bisnis dapat berkembang dengan membuka outlet pertama. Di sini membuka outlet kecil dengan lokasi strategis, lalu mengembangkan kembali sistem AI yang dipakai, lalu merekrut barista yang sekitar 1-2 orang sesuai dengan nanti perkembangan bisnisnya bagaimana. Lalu akan mengembangkan kembali analisis data dan revenue. Lalu untuk fase 4, fase terakhir ini adalah fase keberlanjutan di sekitar tahun lebih dari 2 tahun. Ini sekitar kami akan mengembangkan bisnisnya ini menjadi bisnis digital dan franchise, di mana akan dikembangkan aplikasi permanen yang dapat digunakan oleh pengguna dari rumah. Di sini nanti akan bisa melakukan pesanan online, lalu juga kami akan mengembangkan sistem-sistem yang akan berbasis loyalty, lalu ekspansi via model franchise, lalu mendaftarkan merek dagang Moodcup ke badan-badan hukum terkait. Oke, selanjutnya. Baik, ingat setiap mood ada minumannya. Moodcup bukan sekedar minuman, ini pengalaman. Nah, di sini kami habis ini akan menampilkan lampirannya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat kompetitif analisis detailnya. Lalu berikutnya, lampiran B, appendix. Di sini ada pricing dan financial notes-nya untuk bisnis kami. Boleh? Baik,
Kurang lebih itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.